Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau bermadhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majid tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek, ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis, dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun, ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah, ya, adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini, bahwasanya tujuan mereka berdakwah, ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram, bahwasanya seorang yang Wahabi haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin, ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin, ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat, sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin, ya, memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.